wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN 2023, perkenalkan saya Nani Hilmayani, mahasiswa dalam jabatan BID 1 Universitas Negeri Makassar dengan NIM 23901849570. Saya mengajar di MTSN 3 Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Kasarangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya mengajar mata pelajaran IPS. Hari ini Sabtu 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi mengenal negara-negara ASEAN. Mohon saran dan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya agar menjadi lebih baik ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan untuk berdoa. Tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Rabbi zidni ilma. Oke, sekarang ibu absen Muhammad Yakir Ramadan, Nadia Sriwati, Resna Nazilpa. Oke, untuk mata pelajaran IPS yang hari ini, jadi sebelum kita memasuki untuk materi hari ini, ada yang satu yang ingin ibu tanyakan. Apakah kalian ada yang pernah misalnya pergi ke Malaysia? Ada yang pernah pergi ke Malaysia? Tidak pernah. Ada yang pernah pergi ke Thailand mungkin? Nah, ada yang atau mungkin juga ada yang pernah ke Brunei? Tidak pernah. Oke. Apakah kalian tahu negara-negara tersebut ada di mana? Misalkan ada di Asia. Iya, ada di Asia Tenggara. Ya, sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, itu kita akan mempelajari tentang negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, itu kita nantinya akan ada 3 pokok bahasan. Nah, atau 3 materi yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara dan Afrika. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang letak geografis dari negara ASEAN. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang letak koordinat ASEAN. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini itu nanti kita akan ada tujuan pembelajaran. Jadi kita harus bisa untuk yang pertama tujuannya adalah menelaah pengertian negara Asia Tenggara dengan benar. Jadi kita nanti akan menelaah apa itu pengertian dari pengertian negara Asia Tenggara. Kemudian kita juga akan menganalisis letak geografis ASEAN dengan tepat. Kemudian kita juga akan menganalisis koordinat ASEAN dengan tepat. Dan di terakhir nanti kita akan menyajikan laporan tentang hasil analisis letak geografis dan letak koordinat ASEAN dengan baik. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu, misalnya Bu, ada yang bertanya Bu, sudah belajar ya di rumah ya? Sudah, alhamdulillah sudah belajar. Maka sebelum kita memasuki materi, karena sudah belajar di rumah, ibu tes dulu. Nah, jadi ada tesnya. Ada tes, nanti kalian akan menjawab 5 soal. 5 soal, tinggal kalian mencocokkan. Ini. Ada 5 soal yang di kertasnya nanti silakan ditulis nama dan kelas kalian.
dan pengetahuan kalian. Oke, ini untuk tes pengetahuan awal. Misalkan soalnya letak koordinat negara ASEAN. Cocokkan jawabannya yang mana itu? Ya, tinggal mencocokkan. Nomor 1 misalnya A, itu dia tulis 1A, sudah selesai. Sekarang lanjutkan. Yang akan kita bahas hari ini itu adalah tentang negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Mengenal negara-negara yang ada di ASEAN. Jumlah negara yang ada di Asia Tenggara ada berapa, Nak? Ada 11 negara yang berada di kawasan negara Asia Tenggara. Asia Tenggara itu apa? Negara Asia Tenggara itu apa? Kawasan negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Disebut dengan negara-negara Asia Tenggara. Kemudian ada berapa tadi jumlahnya? Ada 11 negara. Tapi dari 11 negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yang menjadi anggota ASEAN itu hanya berjumlah 10 negara. Oke, yang pertama letak geografis ASEAN. Jadi letak geografis ASEAN, apa itu yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis itu apa? Ada yang tahu letak geografis? Letak geografis negara ASEAN ada yang tahu? Kalau ada yang tahu silakan angkat tangan. Letak geografis negara ASEAN di antara dua benua dan dua samudra. Benua apa saja? Benua Australia dengan daratan benua Asia Utama. Kemudian samudra Pasifik dengan samudra Hindia. Geografis ASEAN. Nah, kita lanjut dengan letak koordinat negara ASEAN. Letak koordinat itu apa? Ada yang tahu letak koordinat? Titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis bintang dan longitude. Letak yang berdasarkan pada titik, garis lintang dengan garis bujur. Secara letak koordinat sering juga disebut dengan letak astronomis. Jadi letak astronomisnya terletak di antara 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Jadi letak koordinat itu sering juga disebut dengan letak astronomis. Oke. Jadi ada letak koordinat, ada letak astronomis. Nah, negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara tadi jumlah negaranya ada berapa? 11. Jumlah negaranya ada 11 negara. Apa saja? Ada Indonesia, Timor Leste, Filipina, Brunei, Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Thailand, Myanmar, dan Laos. Ya, jadi jumlah negara yang ada di kawasan Asia Tenggara berjumlah 11 negara. Oke. Sekarang kita tonton video pembelajaran tentang negara-negara kawasan Asia Tenggara. Kita akan membahas mengenai kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Nah, negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Berikut penjabaran mengenai kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama, Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Wilayahnya terdiri atas pulau-pulau yang dikelilingi lautan. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Indonesia juga
terletak di antara dua sabuk pegunungan, yaitu penduduk Indonesia berjumlah 270 juta jiwa. Penduduknya menganut agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Penduduk Indonesia terdiri atas lebih dari 300 kelompok etnis. Kelompok terbanyak antara lain etnis Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Setiap etnis memiliki warisan budaya masing-masing. Bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia. Namun, Indonesia mempunyai 721 bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan bahasa sehari-hari. Yang kedua ada Singapura. Hampir sebagian besar wilayah Singapura berupa daratan rendah. Sebelah barat merupakan daerah rawa dan perbukitan. Perbukitan dengan puncak Bukit Timah berada di bagian tengah. Jumlah penduduk Singapura adalah 5 juta jiwa. Yang ketiga ada Malaysia. Wilayah Malaysia dipisahkan oleh lautan Tiongkok Selatan dan Selat Kalimantan. Wilayah barat terletak di Semenanjung Malaya, sedangkan wilayah timur terletak di Pulau Kalimantan. Yang keempat, Brunei Darussalam. Seluruh daratan Brunei Darussalam dikelilingi oleh wilayah Sarawak Malaysia. Wilayahnya. Yang kelima, Thailand. Pegunungan dan perbukitan berada di sebelah tenggara. Di bagian selatan terdapat Semenanjung Malaka. Di sebelah selatan pegunungan utara juga terdapat dataran rendah. Yang keenam, Filipina. Sebagian wilayah terdiri atas rangkaian pegunungan sirkum Pasifik yang membagi Filipina menjadi dataran pantai barat dan timur yang sempit. Yang keenam, Vietnam. Keadaan alam Vietnam bervariasi. Antara lain terdiri atas bukit, gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Jumlah penduduk Vietnam adalah 92 juta jiwa. Sebagian besar penduduk merupakan etnis miskin. Sebagian besar penduduk menganut agama Buddha. Yang ke-8, Laos. Wilayah Laos tidak mempunyai batasan laut dan garis pantai. Ke-9, Myanmar. Keadaan alam Myanmar berupa dataran rendah hingga pegunungan. Di bagian barat Myanmar adalah pegunungan Arakan. Dataran rendahnya merupakan bagian dari delta Sungai Irrawaddy. Yang ke-10, Kamboja. Sebagian besar wilayah Kamboja merupakan dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang di bagian timur. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan kondisi geografis dan setelah kalian mempelajari tentang video tadi, kalian sudah mendapatkan beberapa ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang apa tadi yang pertama, tentang geografis, tentang astronomis, dan negara-negara yang ada di Asia. Sekarang pembelajaran selanjutnya, silakan kalian untuk membagi kelompok karena kita akan mengerjakan kerja kelompok. Oke, untuk pembagian kelompok supaya adil, maka nanti ibu tidak akan memilih. Dia kena urutan nomor 2, berarti dia di kelompok 2. Kali ini kita akan membentuk 4 kelompok, berarti hitungannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Silakan dihitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sudah dapat yang KPD masing-masing. Sekarang silakan tulis nama kelompoknya sesuai dengan nomor urut tadi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tulis ya, ada itu ada kolomnya. Sini. Nama kelompok 3. Kelompok 1, 2, 4. Tulis nama anggotanya. Tulis nama anggotanya. Silakan dijawab, soalnya ada pada lembar terakhir. Soalnya ada pada lembar terakhir. Silakan dikerjakan kertas yang KPD-nya.
Ya. KPD ada beberapa penjelasan maupun kalian kerjakan dengan melihat ke buku paket, silakan cari jawabannya. Mau di buku paket silakan atau di kertas LKPD silakan. Nah, ada petanya, berarti petanya di sini. Nah, ini sudah satu kita. Nomor satu juga sudah kita. Berikut silakan tentang pengertian dari Asia Tenggara.
Ya, sudah ada. Silakan duduk dulu untuk temannya yang di kelompok 3. Iya, salam. Oke, kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin jawaban dari yang ini 1 sampai 5. Nilai didengarkan. Terletak di negara asli negara dilihat dari letak geografisnya yang sangat strategis sebagai lingkar dan jalur perdagangan dunia. Pada samping berdasarkan analisis tentang letak geografis dari negara daratan utama benua Asia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hampir seluruh negara di bawah nama negara yang Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada silakan duduk untuk Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi soalnya kita membahas tentang apa pengertian dari negara Asia. Negara Asia Tenggara, kawasan Asia Tenggara. Apa tadi jawabannya? Asia Tenggara itu adalah suatu perwilayahan atau kawasan yang terdiri dari negara-negara yang ada di bagian Asia Tenggara. Kemudian soal nomor 2, letak negara Asia Tenggara dilihat dari letak geografisnya memiliki letak yang sangat strategis sebagai lintas jalur perdagangan dunia. Berdasarkan peta di atas, berikan analisis tentang letak geografis. Sudah? Sudah? Oke, sekarang kita evaluasi dari pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Kita mohon mengetahui apa itu tentang pengertian kawasan negara Asia
Indonesia. Jadi Ibu harap